Jangan sampai sampean menisbatkan putu Nabi, akan tetapi jauh dari akhlaknya Kanjeng Nabi. Ini nanti akan ngomong ini. Kowe putu Nabi kok nalari ngono, berarti biyen bahaya ngono kuwi. Siapa sing ketemu Kanjeng Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang masih cinta mati sama Habib Ba'alawi atau dengan sengaja memperbudakkan diri kepada Habib Ba'alawi, yang juga masih mengatakan tesis Kiai Imad ini nggak ada apa-apanya, nggak ada efeknya sama sekali, ini buktinya. Saya hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Katanya kalau sholawatan tidak mengundang Habib, tidak meriah, tidak heboh, dan nggak ada yang bisa menyaingi Habib dalam sholawatan. Siapa bilang orang kita, anak santri-santri Nusantara, lebih bisa sholawatan dibanding para Habib? Lagian kalau santri yang sholawatan, jelas santri itu bisa mengaji. Kedua, siapa bilang kalau undang ceramah bukan Habib nggak barokah dan nggak dapat ilmu yang bermanfaat, tidak mendapatkan syafaat? Siapa bilang anak-anak santri Nusantara, kiai-kiai Nusantara lebih alim, lebih bisa berceramah untuk mempersatukan umat, membangun bangsa dan negara, membuat masyarakat adem ayem, tahu agama dan menjalankan perintahnya dengan sebenarnya, tidak diembeli dengan iming-iming syafaat yang selalu dikatakan oleh para Habib Ba'alawi. Bukannya saya nggak suka orang bersolawat, ya. Saya sangat senang, ya, dengan solawat, bahkan itu ada amalan saya tiap hari. Tapi untuk saat ini, ya, selayaknya kita nggak usah mengundang Pak Syekh atau klan Ba'alawi, ya. Karena fenomena ini anak-anak kecil sekarang sudah mulai gibar-gibar gambar Pak Syekh. Dan saya tidak ingin pembodohan ini yang dilakukan oleh Pak Syekh itu menjangkiti generasi penerus kita, generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, kepada semuanya yang mendengar, jangan pernah mengundang penceramah atau penyanyi biduan sholawat yang dilakukan oleh orang-orang Yaman imigran Ba'alawi. Sekali lagi, jangan pernah mengundang, ya, dari kelompok klan Ba'alawi. Kalau Anda mencintai NKRI, ya, mencintai anak-anak panjenengan, ya, jangan biarkan mereka menghadiri acara-acara yang diadakan oleh klan Ba'alawi. Mereka itu pengkhianat, perampok kuburan lu dirampok. Bayangkan, memutarbalikan fakta sejarah itu dilakukan oleh mereka. Bagi generasi yang saat ini usianya masih 10 tahun, 12 tahun, mereka nggak ngerti kalau mereka itu digiring. Jaga anak-anak kita, ajarin anak-anak kita
taruh di pondok-pondok orang-orang NU. Pondok pesantren NU itu banyak sekali di Nusantara. Gurunya alim-alim. Kalau ngajar ngaji bener, tidak pernah dongeng menceritakan keluarganya, tapi berdasarkan kitab yang dibaca. Salam waras, selamat tinggal Mbak Alawi. Kalau para mukibin atau Jongos Ba'alawi masih mengatakan itu makam-makam keramat ini yang sekarang banyak dibongkar oleh Laskar Sabilillah dan warga yang pikirannya waras, dibikin oleh oknum pendukung Kiai Imad dan kemudian dibongkarnya sendiri, itu adalah pikiran yang kebalik-balik dan menutupi fakta. Banyak fakta sudah terpampang di media massa ini, khususnya YouTube. Dan itu bisa dilacak dari siapa konten itu dan informasinya dari mana. Ini masih dikatakan kalau kuburan-kuburan atau makam-makam palsu yang ditemukan kemudian dieksekusi, itu katanya yang membuat juga oknum dari pendukung geng Kiai Imaduddin Al-Bantani. Sungguh ini tuduhan-tuduhan yang tidak benar sama sekali, alias tuduhan ngawur. Sekarang kita kembali ke Ba'alawi. Siapa bilang orang Nusantara ini tidak bisa mengaji, tidak punya ilmu agama tentang keislaman tanpa jasa dari para Habib Ba'alawi? Perlu tahu, Kiai Agil Sirot pernah dalam satu pengajiannya itu menyindir bahwa ilmuwan-ilmuwan yang sekarang ini sudah banyak menulis kitab yang dipelajari di pesantren-pesantren, cuma berapa persennya saja, sedikit dari Ba'alawi Yaman. Jadi jangan membolak-balikkan fakta seolah-olah orang-orang Islam di Nusantara ini tahu agama Islam karena jasa besarnya para Ba'alawi. Itu ada terbantah sama sekali. Jadi untuk para mukibin atau para Ba'alawi yang masih menganggap dirinya heboh kalau tidak ada mereka, kegiatan keislaman di Nusantara ini tidak berjalan, ini bohong besar. Sudah saya katakan di depan tadi, siapa bilang yang tidak bisa sholawatan? Kita lebih bisa sholawatan, anak Nusantara lebih bisa sholawatan dibanding para kabib. Untuk ceramah, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita yang jebolan pondok pesantren, yang lulusan dalam negeri justru lebih nasionalis, lebih Pancasilais, dan tidak kalah dari ustadz-ustadz mereka yang konon katanya ini anak turunnya Nabi. Walaupun itu zong, kita lebih bisa, lebih punya ilmu. Jadi untuk mukibin yang masih cinta mati kepada Ba'alawi dan Ba'alawi sendiri yang masih beranggapan kalau dirinya ini diperlukan banget di Nusantara ini untuk mencerahkan anak-anak Nusantara, bohong belaka. Kita lihat kenyataan sekarang, di mana-mana namanya sholawatan kabib mulai sudah berkurang. Karena apa? Ya kita sendiri juga bisa kok, lebih bisa dan lebih tahu etikanya dalam bersolawat. Kemudian di mana juga sudah tidak mengundang ceramah para kabib. Karena apa? Sekali lagi kita, kiai kita, ulama kita lebih berilmu daripada yang disampaikan oleh mereka-mereka. Jadi kapan lagi kita akan sadar kalau melihat kenyataan ini masih tidak percaya? Penolakan Habib mau tidak mau ini sudah terjadi di mana-mana. Boleh percaya, boleh tidak.
sekarang sudah kenyataannya terlihat di mana-mana sudah mulai sepi, dan kredibilitas Habib para Ba'alawi ini di mata masyarakat kita ini sudah turun drastis. Wow, boten wani rungkat. Dipoles dengan berbagai macam apapun, ini sepertinya sudah tidak bisa lagi mengembalikan derajat mereka seperti kemarin yang katanya di tempat yang mulia. Apalagi sekarang ini dengan seenaknya itu para Habib kalau mengadakan haul ini mengambil nama kota di mana si Habib itu mengadakan haul, walaupun yang di hauli ini tidak ada jasanya sama sekali kepada kota-kota itu di Nusantara. Bahkan orang yang di hauli ini konon juga meninggalnya bukan di sini tapi di negara lain. Untuk saudaraku selamat waras dan para mukibin, bagaimanapun polemik ini akan terus berjalan dan pikiran waras kebenaran akan menemukan jalannya. Dihalang-halangi dengan teknik apapun, dengan pemecatan kemarin Kiai Imad, ini bukannya justru membuat polemik ini surut, ini justru membuka jalan yang lebih lebar, membuka kedok-kedok dari para habaib selama ini yang ada di Nusantara. Ingatlah, ini akan terus berjalan seiring waktu. Bagaimana kelanjutannya kita lihat di depan nanti. Salam waras, jaga Nusantara, jaga NKRI, jaya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.